teman-teman semuanya, selamat datang di Ngopi Manajemen alias Ngobrol Pintar Manajemen. Nah, sebelumnya kenalin dulu aku Maya Sofyanti yang bersamai speaker cantik-cantik kita, yaitu ada ini Pepe Friski. Hai, aku ini. Dan sekali ini Aksobia. Hai, aku Sekar. Baiklah, langsung saja bahasan kita kali ini adalah performance management skill. Nah, tentunya topik ini akan membahas mengenai coaching, counseling, dan monitoring. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kepada pembicara pertama dipersilahkan. Nah, coaching sendiri itu berfokus terhadap masa depan, sementara konseling itu berfokus pada pemulihan atas persoalan di masa lalu. Nah, sesi coaching ini menekankan kepada goals yang hendak dituju, dan sifatnya juga lebih umum dan terbuka seperti karir, bisnis, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari coaching ini itu contohnya pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan diri karyawan. Sementara konseling itu menekankan kepada pemulihan masa lalu. Contohnya, selama ini ada seseorang yang terjebak di suatu kondisi sehingga ia sulit untuk mencapai tujuannya. Nah, sementara mentoring itu adalah proses belajar kepada seseorang yang dianggap lebih ahli dan berpengalaman dalam bidang tertentu. Nah, contohnya nih, kita mau menjadi pengusaha sukses. Nah, kita bisa cari mentor di bidang bisnis. Cukup jelas sekali ya penjelasan mengenai coaching, counseling, dan monitoring yang ditinjau dari perbedaan serta diberikan juga contohnya. Nah, mungkin bahasan kita kali ini akan dipersempit lagi dari CCM ini akan difokuskan pada coaching. Nah, pertanyaannya buat ini, coaching ini melibatkan fungsi apa aja dalam performance management? Fungsi dari coaching ini sendiri yang pertama memberikan nasihat untuk membantu karyawan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada karyawan agar karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dengan tepat. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada karyawan. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada karyawan yang akan memungkinkan karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan rasa tanggung jawabnya dalam mengelola kinerjanya sendiri. Nah, yang terakhir itu membantu karyawan memperoleh kompetensi yang lebih besar dengan membimbing mereka untuk memperoleh lebih banyak dan mempertajam keterampilan yang dapat mempersiapkan mereka untuk tugas yang lebih kompleks dan posisi tingkat yang lebih tinggi. Oke, jadi coaching ini melibatkan 5 fungsi nih teman-teman. Selanjutnya nih, ketika pelatihan dalam mengubah umpan balik menjadi hasil, pelatih itu harus terlibat hal apa aja gitu? Jadi, untuk mengubah umpan balik menjadi hasil, itu manajer perlu terlibat dalam hal berikut ini. Yang pertama, tetapkan tujuan pembangunan, di mana manajer bekerjasama dengan karyawan untuk meningkatkan rencana pengembangan dan tujuannya. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini manajer menjaga komunikasi yang teratur dan jelas dengan karyawan tentang kinerja mereka. Yang ketiga, memotivasi karyawan. Manajer harus menghargai kinerja positif. Ketika kinerja positif dihargai, karyawan itu akan termotivasi untuk mempertahankan tingkat kinerjanya yang tinggi di masa depan. Yang keempat, manajer mengamati perilaku dan hasil kinerja karyawan. Yang kelima, berikan umpan balik, di mana manajer mengukur kinerja dan kemajuan karyawan. Mereka memuji kinerja yang baik dan menunjukkan contoh kinerja yang di bawah standar. Di sini manajer juga membantu karyawan menghindari kinerja yang buruk di masa depannya. Yang keenam, diagnosis masalah kinerja. Nah, manajer harus mendengarkan karyawan dan mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah kekurangan kinerja adalah akibat dari kurangnya pengetahuan keterampilan, kemampuan, atau motivasi, atau apakah itu berasal dari faktor situasional di luar kendali karyawan. Yang ketujuh, kembangkan karyawan. Manajer memberikan dukungan keuangan dan sumber daya untuk mengembangkan karyawan. Misalnya mendanai pelatihan dengan membantu karyawan merencanakan masa depan dan dengan memberikan tugas menantang yang memaksa karyawan untuk mempelajari hal-hal baru. Wah, ternyata sangat aktif juga ya peran seorang pelatih atau manajer dalam melakukan coaching. Baiklah, selanjutnya agar lebih dalam lagi nih. Boleh juga dijelaskan bagaimana proses pelatihannya?
Proses pelatihan ini sendiri meliputi itu yang pertama menetapkan tujuan pembangunan, yang kedua menentukan sumber daya dan strategi pengembangan identitas, yang ketiga mengimplementasikan strategi, yang keempat amati dan dokumentasikan perkembangan, dan yang kelima itu memberikan feedback atau umpan balik. Oke, berarti ada 5 proses ya, mulai dari penetapan tujuan pengembangan sampai memberikan feedback. Baiklah, mungkin pertanyaan terakhir buat ini yaitu dalam coaching tentunya ada kendala. Nah, mungkin bisa dipaparkan beberapa kendala yang biasanya terjadi ketika coaching. Nah, untuk kendala yang mungkin dialami manajer dalam upaya mengamati kinerja karyawan terkait aktivitas perkembangan, itu yang pertama adalah kendala waktu, di mana terlalu banyak waktu yang berlalu antara penugasan aktivitas dan waktu manajer memeriksa kemajuan karyawan. Yang kedua, kendala situasional, di mana manajer seringkali tidak dapat mengamati karyawan saat mereka terlibat dalam aktivitas pengembangan dan oleh karena itu mungkin tidak memiliki pengetahuan langsung tentang kinerja mereka. Yang ketiga, batasan aktivitas. Ketika aktivitas pengembangan sangat tidak terstruktur, seperti karyawan membaca buku, itu manajer mungkin harus menunggu hingga aktivitas selesai untuk menilai apakah aktivitas tersebut bermanfaat. Oke, terima kasih banyak ini. Untuk selanjutnya, gantian aku akan tanya-tanya kepada Sekar. Untuk yang pertama, aku mau minta beberapa rekomendasi kinerja dalam upaya pengembangan. Kepada Sekar dipersilahkan. Mendokumentasikan kinerja merupakan hal yang sangat penting karena bermanfaat dalam hal mengurangi beban kognitif atau memori kerja untuk memproses suatu informasi, menciptakan kepercayaan, merencanakan masa depan, serta memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan suatu dokumentasi kinerja yang spesifik, seimbang antara sisi positif dan negatif, fokus pada informasi yang berhubungan dengan pekerjaan, komprehensif, sesuai prosedur terstandarisasi serta menggambarkan perilaku yang dapat diamati. Mantap sekali nih. Selanjutnya boleh dijelasin dong Kar perlunya giving feedback seorang pelatih atau manajer terhadap karyawan gitu. Ada 3 poin yang menjadi alasan perlunya memberikan feedback. Yang pertama, membantu membangun kepercayaan diri lewat apresiasi saat kinerja baik contohnya. Kedua, mengembangkan kompetensi. Karena dari adanya feedback, informasi penting seperti apa yang telah karyawan lakukan dan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar didapatkan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dari adanya diskusi dengan karyawan. Oke, berarti penting banget ya giving feedback. Nah, untuk selanjutnya ini masih nyambung dari pertanyaan sebelumnya, yaitu gimana nih feedback yang efektif seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga gitu. Feedback atau umpan balik dikatakan efektif jika memenuhi faktor-faktor tertentu, seperti ketepatan waktu, konsistensi, privasi, konsekuensi, umpan balik berdasarkan pola kinerja yang dapat diidentifikasi, pembangun kepercayaan diri karyawan, dan lainnya. Oke, jelas sekali. BTW kan, ternyata ada feedback positif atau pujian dan ada juga feedback negatif. Nah, kenapa sih atau kapan sih perlu pujian dan feedback negatif? Memberikan pujian kepada karyawan penting untuk membangun rasa percaya diri, perasaan dihargai, serta memberikan gambaran pada karyawan tentang apa yang perlu diulang di masa mendatang. Pujian harus dikatakan dengan tulus dan diberikan hanya jika pantas. Sebaliknya, feedback negatif diberikan untuk memberikan evaluasi pada karyawan tentang apa yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan di kemudian hari. Baiklah, di sini ada juga rapat tinjauan dan urutan pertemuannya. Nah, boleh nih dijelaskan tentang hal tersebut? Performance review meeting atau rapat tinjauan kinerja. Ada sistem inauguration, self-appraisal, classical performance review, developmental plan, dan objective setting. Urutan acara pertemuan biasanya diawali dengan menjelaskan tujuan diadakannya pertemuan tersebut. Lalu lakukan penilaian diri, bagikan rating dan jelaskan alasannya, diskusikan perkembangan-perkembangan, minta karyawan untuk meringkas, diskusikan penghargaan, mengadakan pertemuan lanjutan, mendiskusikan proses persetujuan dan banding, serta yang terakhir, melakukan rekap akhir. Baiklah, sangat kompleks sekali pembahasan kita dan untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup boleh dijelaskan mengenai defensif. Nah, dalam pertemuan dengan supervisor, biasanya mungkin karyawan akan menjadi defensif. Jika itu terjadi, maka kita harus mempersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.
Namun jika sikap tersebut membuat rapat menjadi tidak kondusif, tidak dapat ditoleransi, maka rapat harus dijadwalkan ulang untuk diadakan di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke guys, cukup sekian ngopi manajemen kali ini yang membahas performance management skill. Semoga dapat diambil ilmunya dan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.